Untuk mendapatkan hasil optimal, digital marketing harus dilakukan dengan metode yang tepat dan juga harus diterapkan dengan cara yang benar. Dan di sini saya akan memberikan sebuah contoh cara menerapkan metode yang sudah saya pernah jelaskan di video sebelumnya. Oleh karena itu, ikuti terus video ini sampai habis. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Joni Twindra, seorang IT spesialis yang akan menjadi IT educator untuk kalian semua. Di kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan video saya sebelumnya, yaitu mengoptimalkan digital marketing kalian. Dan di sini saya akan memberikan sebuah contoh cara menerapkan metode tersebut. Yang belum tahu metode 4W1H ini, bisa kalian lihat di deskripsi ya. Saya ada tulis linknya. Dan yang sudah melihat video ini, saya akan lanjutkan. Di sini cara menerapkannya, saya akan menggunakan sebuah table. Jadi kalian akan lebih mudah untuk mempelajarinya. Dan seperti yang saya bilang sebelumnya, untuk menggunakan metode 4W dan 1H ini harus dilakukan bertahap. Jadi saya akan mulai dengan what. Nah, kalian bisa lihat di tabel ini ya. Kita harus menuliskan terlebih dahulu produknya. Nah, di sini saya akan menggunakan contoh itu jasa di bidang IT. Tapi ini bukan promosi ya, biarpun saya juga ada berbisnis di bidang IT. Saya akan menggunakan contoh jasa web design dan juga digital marketing. Nah, di sini kalian bisa sesuaikan dengan jasa kalian sendiri. Kalau untuk jasa di sini mungkin agak sedikit unik, karena kalau produk itu orang-orang akan mengharapkan benda suatu produk kalian sampai di tangan mereka. Tapi kalau untuk jasa itu akan berbeda, karena jasa ini tidak terlihat, jadi yang mereka harapkan itu hasil. Nah, di tabel ini kalian bisa lihat saya sudah menyiapkan dua buah jasa, yaitu web design dan juga digital marketing. Dan juga saya juga ada sertakan kelebihan dan juga kekurangannya. Tapi sebelumnya saya akan memberitahukan terlebih dahulu, kalian jangan menuliskan kelebihan yang tidak bisa dinilai, ya, seperti terpercaya, dijamin, ya, jauhi hal itu. Karena di sini, karena jasa ini tidak berupa produk, tidak bisa terlihat, mereka akan berharap itu akan hasil. Nah, seperti kalian lihat, saya akan ada memberikan seperti yang mempunyai hasil free design, ada juga free content, ada juga free revisi, SEO, dan juga UI UX-nya. Nah, itu kelebihan yang bisa dibilang umum dan memang dicari ya kalau untuk web design. Dan juga kalau digital marketing itu ada free konsultasi, analisa performanya. Nah, ini memang kelebihan yang saya lihat itu memang dicari, ya, dinantikan oleh orang. Dan juga ada kekurangannya. Nah, di sini kalian bisa lihat kekurangannya itu pengerjaan 1 minggu sampai 1 bulan. Mungkin untuk beberapa orang itu akan melihat, oh lama banget. Jadi saya akan cantumkan juga tergantung desain. Nah, jadi mereka bisa berpikir, oh iya kalau memang desainnya rumit, ada juga beberapa revisi mungkin ya lama. Dan juga ada lagi DP pembayaran itu 1 juta. Nah, mungkin akan seperti memberatkan. Tapi saya juga akan tulis pelunasan itu setelah selesai. Jadi mungkin tidak begitu berat. Misalkan harga web design itu 15 juta, tapi dia untuk DP hanya 1 juta, mungkin dia akan merasa oh kecil sekali DP-nya. Jadi tertutup ya, untuk kekurangan itu tertutup. Nah, jadi di Watt ini sebenarnya yang kita cari itu uh, suatu visual media untuk disampaikan. Dan juga saya harus memberitahu terlebih dahulu kalau produk jasa ini baru, ya, baru, bukan sudah berjalan dan sudah dikenal sama orang. Saya sengaja mengambil contoh yang baru karena mungkin akan lebih sulit ketimbang yang sudah berjalan. Jadi dari segi media juga akan sedikit berbeda dengan yang sudah berjalan. Seperti kita harus mencantumkan hal-hal kelebihan itu. Nah, di sini yang kita cari itu adalah targetnya.
Jadi dari what ini akan menciptakan suatu media dan juga target kita. Kalian melihat tujuannya itu saya ada kotak merahin. Nah, jadi target saya itu adalah business people, orang yang berbisnis. Nah, dari media ini saya akan memberikan mungkin karena ini tidak terlihat dan mereka mengharapkan suatu hasil, saya akan memberikan sebuah contoh, itu mungkin gambar orang berjabat tangan atau sedang di kantor, dan juga saya akan memperlihatkan kalau ini sukses. Jadi mereka begitu melihat gambar ataupun mungkin lebih bagus lagi kalau bisa menciptakan video. Video ini bisa memberikan cara kerja kita sampai hasilnya itu berhasil. Itu akan memberikan suatu benefit yang sangat dicari oleh orang. Orang akan lebih percaya. Karena di Watt ini kita menciptakan rasa kepercayaan. Karena jasa ini bukan berupa produk, tidak bisa dilihat oleh orang, tapi mereka akan mengharapkan hasil. Jadi berbeda dengan produk. Nah, setelah kita mendapatkan kelebihan dan juga kekurangannya, kita mendapatkan suatu media, dan juga kita bisa berpikir, oh target saya berarti seorang business people. Baru kita akan melanjutkan ke who. Nah, di sini table who ini. Nah, dari table who ini yang kita incar itu adalah umur. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa tidak areanya saja? Kalau kita lebih memfokus kepada area, itu tidak akan ada habisnya. Contoh, Jakarta. Jakarta terdiri dari mungkin Jakarta Utara, Timur, Barat, dan selainnya. Ada juga Bekasi, ada juga Tangerang. Tidak akan ada habisnya. Jadi, kita akan mengambil area itu pulau. Dan kita akan fokus ke umur. Di sini saya akan bagi 3. Untuk business people itu biasa ada di 20-30, 30-40, dan 40-50 ya. Dan mungkin di sini 20-30 kebanyakan itu ya seperti staff, dan 30-40 lebih ke arah tingkatan lebih tinggi seperti manajer dan lainnya. Dan untuk 40-50 mungkin orang yang sudah profesional, mungkin ownernya sendiri ya, atau general manager ya, semacam itu, ataupun CEO. Nah, jadi di sini karena kita sudah mendapatkan visualnya, medianya, kita lanjut ke who, kita targetkan umur, dan kita sudah tahu. Di sini kita baru akan melanjutkan ke where, yang mungkin agak sedikit rumit. Nah, di where ini sebenarnya yang kita cari itu adalah aplikasi. Aplikasi mana yang tepat untuk kita melakukan digital marketing kita. Kalau tidak tepat, saya yakin hasilnya itu akan tidak berjalan sama sekali. Apalagi saya bilang, contoh ini adalah kita menjalankan sesuatu yang baru, ya. Jadi bisa dibilang belum ada yang namanya kepercayaan, trust. Apalagi di bidang jasa itu orang-orang akan mengharapkan hasil. Tapi kalau belum ada hasil, orang tidak akan percaya. Oleh karena itu kita akan melakukan terlebih dahulu adalah branding. Nah, di sini aplikasi ini seperti kalian lihat di tabel ya, ada 3 platform, website, e-commerce, dan juga beberapa sosial media. Yang paling cocok mungkin berarti yang memberikan informasi ya, informasi kalau kita ini eksis dan kita ini baru. Nah, ini yang saya perlu tekankan, kalian jangan berpikir kalau kalian baru itu kalian malu ya. Kebanyakan orang itu malu, jadi mereka akan bertindak seperti saya sudah menjalankan ini sudah sangat lama, semacam itu. Tapi orang itu cuma tahu kalian baru, jadi kita harus memberitahukan ke mereka kita ini baru. Nah, dengan itu orang akan melihat di e-commerce, oh dia ini baru, wajar kalau belum ada seperti review, belum ada penjualan. Jadi orang akan lebih percaya, oh orang ini jujur. Nah, sisanya kita bisa mengarahkan mungkin ke website kita kasih lihat, dan juga kita akan melakukan konsultasi, memberikan saran yang bagus ya tentunya. Nah, yang cocok kok saya lihat di sini tuh aplikasi F ya, dimana orang akan
memberikan berita sesuatu yang baru. Nah, di aplikasi F ini sebenarnya kita berharap ke kenalan dulu. Kita kalau langsung berharap ke orang yang tidak kenal mungkin ya akan sedikit mengecewakan. Tapi kalau kita berharap ke kenalan kita, mungkin siapa tahu kenalan kita itu sedang membutuhkan jasa kita. Ya, itu akan tentunya membantu ya. Dari sana kita akan melakukan sesuatu yang free. Di sini gratis dulu. Kenapa tidak langsung berbayar? Kita berharap dari free ini akan mendapatkan analisa. Ya, sebelumnya seperti target tadi itu ada 3. 20 ke 30, 30 40, 40 50. Kita lakukan free. Di situ kita akan melihat yang berminat itu di umur berapa. Nah, setelah kita mendapat kepastian, barulah kita melakukan sesuatu yang berbayar. Kalau sebelum itu, ada baiknya kita melakukan sesuatu branding yang free terlebih dahulu. Nah, kalau kita sudah menentukan where aplikasi yang tepat untuk kita lakukan digital marketing, barulah kita lanjutkan ke when. Nah, when ini ya, saya ada menuliskan 3 waktu. Ya, bisa kalian lihat di table ya, ada 3 waktu. Di mana karena target kita itu adalah business people, orang yang bekerja, kita akan mencari waktu luang mereka. Di situ saya ada menuliskan 3 waktu yang menurut saya sangat efektif jika kita melakukan digital marketing. Mungkin ada yang berpikir, aduh, media saya cuma 1, tapi waktu ada 3. Bagaimana caranya? Tidak mengapa. Kalian pakai media itu di 3 waktu ini. Dari situ kalian juga akan mendapatkan analisa. Jadi kalian tidak usah takut atau kalian tidak berpikir kalau harus menggunakan media yang berbeda-beda atau gimana. Bahkan menurut saya itu lebih bagus menggunakan 1 media saja. Tidak usah banyak-banyak. Cukup 1 kalian lakukan di 3 jam ini. Dan lakukan Senin sampai Jumat. Ya, kenapa? Karena itu adalah hari kerja. Dan menurut saya itu karena target kita itu adalah business people, ya waktu itu akan tepat. Nah, ada yang kosong tuh. Kenapa? Di sini karena ini berupa jasa, tidak terlihat. Jadi setiap saat pun mereka bisa membutuhkan. Jadi ada baiknya dilakukan setiap Senin sampai Jumat. Nah, tanpa harus memperdulikan hari-hari khusus, bulan khusus, tahun khusus, itu kalian lewatkan saja, tidak mengapa, karena memang kita tidak tahu kapan mereka butuh jasa ini. Berbeda dengan produk yang ibarat kata ada musimnya. Nah, dari sini kalian sudah bisa memulai journey kalian, perjalanan digital marketing kalian sampai mendapatkan analisa. Nah, begitu kalian menjalankan, kalian mendapatkan analisa, di sini saatnya kalian akan lanjutkan ke how. Nah, di how ini kenapa saya bilang pengawas? Karena dia akan selalu bertanya, bagaimana. Dari analisa, kalian bisa lihat tabelnya, kalian akan mengisi hasil analisa itu berapa persentasenya. Kita akan berpatokan dengan umur ya. Dari sono kita akan melihat yang bagus itu di umur berapa. Nah, pantas gak kita lakukan repetition, pengulangan? Jika tidak, kita tinggalkan terlebih dahulu. Seperti saya bilang sebelumnya, kalau target itu harus kita perkecil. Jangan terlalu besar karena nanti kita tidak mendapatkan hasil analisa yang akurat. Nah, di sini begitu kita dapat listing dari berbagai aplikasi dan juga sudah muncul analisanya, nah barulah kita akan melakukan repetition. Apakah ini rutinitasnya layak dilakukan atau tidak. Begitu kita mendapatkan, oh rutinitas ini layak, barulah kita bisa melanjutkan ke sesuatu yang berbayar misalkan. Sampai benar-benar efektif. Sampai orang itu sudah mengenal kita. Kalau orang sudah mengenal kita, dia akan ngerasa, oh ini nggak mungkin berbohong. Sudah pasti orang ini nyata. Sisanya kita hanya tinggal memberikan hasil. Hasil kita memuaskan loh. Nah,
Jadi dari 4W1H ini, dengan menggunakan tabel ini, kalian akan lebih mudah dalam melakukan penerapannya. Nah, bagaimana kalau berupa produk? Nah, sebenarnya produk ini lebih mudah, ya. Jadi karena mereka mendapatkan suatu barang, ya, kita akan menggunakan table what lagi. Kita akan menuliskan contoh produknya itu apa, kita tulis kelebihannya apa dan juga kekurangannya. Terciptalah suatu media yang akan kita gunakan, baik itu gambar atau video mungkin yang bisa menjelaskan, oh produk ini sangat bagus. Mungkin saya akan mengambil contoh ya, handphone. Dia akan mengambil foto misalkan seperti contoh saya sebelumnya, oh kamera sangat bagus. Nah, kita akan memberikan hasil fotonya, oh ini bagus loh. Atau secara visual kita akan memperlihatkan cara memfotonya bisa menghasilkan seperti apa. Nah, itu sebenarnya mudah. Yang akan sulit mungkin kompetitor, ya, karena memang ada banyak sekali saingan, apalagi berupa produk itu handphone ya. Dan juga apalagi kalau kita baru, kita harus melakukan suatu branding terlebih dahulu, karena saya yakin bukan kita saja yang menjual handphone tersebut. Nah, di sini dari Watt ini kita bisa lanjutkan ke Who. Kita bisa melihat kira-kira umur berapa nih orang yang bisa menganggap handphone ini bagus. Jadi kita akan bisa mendapatkan umur yang cocok untuk handphone ini. Nah, kalau kita sudah menemukannya, kita bisa lanjut sama seperti ke aplikasi F dulu. Kita berikan ini, kita penjual baru, kita ada satu handphone yang memang sangat bagus, kameranya seperti 100 megapiksel. Nah, seperti itu. Nah, di saat kita lanjut ke when, mungkin agak berbedanya itu tabelnya bisa kita isi semua. Kita akan melihat suatu waktu yang cocok untuk kita digital marketing kan secara heboh. Maksudnya itu secara berbayar ya, terus-terusan. Saya jamin orang akan penasaran dan akhirnya akan terjadi penjualan. Beda dengan jasa. Jasa ini mungkin siap-siap dibutuhkan. Jadi kita harus melakukan suatu reminder ke mereka. Kita ingatkan terus, kita ada, kita ada, kita ada. Dan suatu saat mereka akan membutuhkan, oh iya, dia ada. Kita coba tanya deh. Apalagi kita memberikan free konsultasi. Nah, untuk barang ya, kita akan mencari momen yang tepat. Jadi kita akan menggunakan when ini, 4 tabelnya yang akan kita isi. Nah, di how ini kurang lebih sama ya. Kita akan mencari repetition. Apakah produk ini cocok kita lakukan pengulangan? Ya, kalau misalkan cocok, ya kita lakukan berulang. Nah, yang perlu saya ingatkan, digital marketing ini tidak bisa kalian lakukan sepotong-sepotong. Maksudnya itu sesekali, lalu lama kemudian baru kalian lakukan lagi, itu tidak bisa. Kenapa? Orang itu akan lupa. Dan kemungkinan besar orang itu tidak sempat melihat. Jadi ada baiknya kalian lakukan secara rutinitas. Itu sebabnya ada si how ini yang selalu mengingatkan ke kalian. Ingat ya, ini harus dilakukan secara berulang loh. Nah, jadi itu sebabnya saya katakan si how ini adalah pengawas. Sampai kalian bisa melakukan digital marketing yang berbayar, sesuatu yang heboh. Dan saya yakin kalau kalian menggunakan cara seperti ini, hasilnya itu lebih pasti, lebih akurat, dan sangat optimal. Nah, dan sebelumnya itu saya akan memberitahukan kepada kalian dulu, metode 4W1H ini sebenarnya metode dasar. Nah, dimana kalau metode dasar berarti ada metode lanjutannya, seperti contoh SEO, SEM. Nah, itu sebenarnya metode lanjutan. Jadi pengembangan dari metode dasar ini. Kenapa bisa ada hal seperti itu? Karena perkembangan teknologi. Nantinya pasti akan ada teknologi-teknologi yang lain yang akan membantu digital marketing. Nah, oleh sebab itu yang dikatakan tingkat lanjutnya. Tapi kalau kalian sudah paham tentang metode dasar ini, saya yakin begitu kalian menerima teknologi baru, kalian akan merasa oh terbiasa, oh ini bisa saya pakai, atau tidak kalian akan tahu
sekian dari cara penerapan metode 4W1H ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti video ini, dan jangan lupa untuk like video ini jika sangat berguna untuk kalian, dan juga jangan lupa untuk subscribe untuk video saya selanjutnya. Terima kasih, salam sehat dan salam sukses selalu.